Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, pada subuh hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab dari Fiqh Muyassar. Dan pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita masuk pada kitab yang pertama, Kitabut Thaharah, dan telah kita menyelesaikan permasalahan yang pertama. Telah kita sebutkan tentang pentingnya taharah tersebut dan jenis-jenis dari taharah tersebut. Telah kita sebutkan bahwasanya pentingnya taharah tersebut karena dia merupakan kunci dari solat, pembuka dari solat, dan syarat yang paling kuat, dan syarat itu mesti mendahului masyrutnya, mesti mendahului ibadahnya. Nah, dan telah kita sebutkan pula bahwasanya taharah la qismaini. Taharah itu ada dua macam. Taharah ma'nawiyah dan taharah hissiyah. Taharah ma'nawiyah, taharah hissiyah. Taharah ma'nawiyah berkaitan dengan taharah qalb dan syirk wal ma'asi. Sucinya hati dari kesyirikan, kemaksiatan, dan semua apa-apa yang bisa mengotori hati tersebut. Dan telah kita sebutkan bahwasanya taharah hati ini lebih penting, lebih agung, lebih menentukan keadaan seseorang dibandingkan sucinya badan. Dan begitupun yang kedua adalah qismu tarisiyah, dan kata akan datang penjelasannya. Dan alhamdulillah telah kita sebutkan definisi dari taharah tersebut secara bahasa dan secara istilah. Apa itu secara bahasa? Taharah secara bahasa an-nadhafa wan nazaha minal akdhar, bersih dan suci dari kotoran. Secara istilah Azhari apa? Naam, raf'ul hadath wa zawalul khabath, mengangkatnya hadath dan hilangnya najis. Naam. Dan yang dimaksud terangkatnya hadas di sini adalah apa ya Aswad? Apa? Terjemah. Ghazali. Ayub. Nah, mengangkat sifat yang mani, yang mencegah untuk seorang itu mengerjakan salat
dengan menggunakan air pada seluruh badannya apabila itu hadas besar. Dan apabila itu hadas kecil, Rizwan, kalau hadas besar diangkat dengan air dan harus kena seluruh badannya. Kalau itu hadas kecil, itu hadas besar. Kalau hadas kecil, Nah, cukup dengan berwudu. Nah, berwudu. Kalau dia tidak mampu berwudu, maka dengan apa? Sen? Tidak bisa berwudu, pakai apa? Tayammum. Nah. Kemudian zawalul khabath najis, menghilangkan najis mencakup apa saja, Adi? Nah, Rizki. Nah, hilangnya najis dari badan, pakaian dan tempat. Maka ini badannya kita, pakaiannya kita, dan tempatnya kita sholat, dan tempatnya kita sholat, dan tempatnya kita sholat. Nah, kemudian taharatul hissiyah launa ain, ya, taharah hadas, dan dikhususkan untuk apa, Chandra? Badan. Adapun taharatul khabath mencakup mensucikan hadas. Hadas itu mencakup badan. Adapun mensucikan najis itu mencakup tiga hal tadi: badan, thawb, makan. Nah, membersihkannya hadas. Nah, hadas itu mencakup badan saja. Adapun kalau najis mencakup badan, pakaian, dan tempatnya kita beribadah. Nah, insyaallah taala pada subuh hari ini kita lanjutkan, dan ini merupakan pertemuan kita yang keempat, ya. Pertemuan kita yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah taala mas'alah 6. Ada yang mau baca? Nah, kalau tidak besok pekan depan kita tunjuk. Ada satu per. Sudah ada yang hafal syairnya? Hafal syairnya? Nah, mabadi, salah berarti. mabadi al-asyar. Fadluhu hukm syari' iktafa masail wal ba'd bil ba'd iktafa. Tidak ada. Coba saya lihat berarti mana yang kalian hafal. Masail wal ba'd bil ba'd kurangnya, tidak lengkap. Masail bil ba'd iktafa. Terus syarah. Nah, kenapa kurang? Sangat nampak. Asyarah, samarah, sama-sama ha. Kemudian wal wadi hukmu. Wadi'u wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Nah, hukum istimdad hukum syari'u. Oh iya, salaman tahu ini. Ya, di sini juga ya. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Perhatikan. Wal wadi'u wal ismu istimdad hukum syari'u. Perhatikan ya.
Di situ juga kurang musyari'. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa. Jazakumullah khair. Diperbaiki ya. Namanya cetakan kitab. Ada yang dengan. Insyaallah kita lanjutkan. Jazakumullah khairan. Ada yang mau baca? Qara'. Ulang. At-taharatu ila syai'in. Wal bihari. Jazakallah khair. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh pun hafizahumullah. Al-mas'alah tsaniyah, pembahasan yang kedua. Tapi al-ma' alladhi tahsul bihi at-taharah. Air yang dengannya bisa dihasilkan taharah. Air yang dengannya seorang bisa suci. At-taharah tahtaju ila syai'in yatatahharu bihi. Tahara suci butuh terhadap sesuatu yang mensucikan dia, yang membersihkan dia. Yuzalu bihin najasu wa yurfa'u bil hadatsu wa huwal ma. Yang mana sesuatu itu akan mengangkat najis dan menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Apa sesuatu ini? Wa huwal ma, yakni air. Air yang bagaimana? Wal ma'u alladzi tahsul bihi at-taharah wal ma'at tahur. Air dan dengan air tersebut didapatkan taharah, dihasilkan taharah. Air yang dengannya seorang bisa suci, yakni air yang tahur, air yang suci. Wa huwa at-tahir fi dzatihi wal mutahhir li ghairi, yakni air yang suci pada zatnya dia suci, wal mutahhir li ghairi, dan dia mensucikan selainnya. Karena di sana ada air suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Asalnya dia suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Tamakit sudah berubah. Misalkan sudah berubah, sudah menjadi bukan lagi air, minumankah, asir, jus,
atau apa berubah. Nah, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wa hal baqi ala aslil hilqati ay ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Artinya apa? Tahir dan mutahhir li ghairi, bahwasanya air tersebut masih tetap di atas penciptaannya dia, yakni sifatnya itu terhadap apa-apa yang dia diciptakan dengannya. Ya. Sawa'un kana nazilan minas sama, sama saja apakah air tersebut turun dari langit, kal matar wa dhibit thulud wal bar, seperti air hujan, ya, apa namanya, hancuran apa namanya, lelehan salj, salju, wal bard, ya, embun atau es, embun, ya. Au jariyan fil ard, ataukah air tersebut yang mengalir di muka bumi ini, kama'il anhar wal uyun wal abar wal bihar, seperti air di sungai, air yang muncul di mata-mata air, di mata air, ya, sumber air, wal abar, di apa namanya, sumur, wal bihar, dan begitu pun di laut. Nah, ini air-air yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Nah, liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 11, yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kalian air dari langit untuk apa? Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian. Nah, untuk mensucikan kalian, liyutahhirakum bih. Wa liqauli ta'ala, dan begitu pun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura, dan dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan air yang suci dari langit. Nah, wa liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pun berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighsilni min khotoya bil ma'i wath thalji wal bard. Doa yang panjang, ya, salat jenazah. Ya Allah, Allahumma ighsilni, atau di doa iftitah, ya, Allahumma ighsilni, sucikanlah saya dari kesalahan-kesalahan, bil ma' wath thal wal bard, dengan air, wath thal dengan apa namanya, salju, wal bard dengan embun. Waliqai sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pun berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil ma'il bahr, an ma'il bahr, tentang air laut, huwa tahur ma'uhu wal hillu maitatuhu. Perhatikan, air laut suci, laut itu suci airnya, al hillu, dan halal bangkainya, Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ini dalil yang dijadikan ulama bahwasanya air tersebut dipakai untuk bersuci. Nah, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata wala tasul at-tahara bima'in, wala tasul at-taharatu bima'i ghairil ma', kal khul wal benzin wal asir wal limun wa ma asbah dzalik. Seperti apa? Tidak dihasilkan taharah tersebut, seseorang tidak bisa suci dengan apa? Dengan benda-benda cair selain air. Seperti apa? Cuka. Nah, dia suci, ya, bisa untuk diminum. Wal benzin, nah, bensin suci atau tidak? Suci, tidak membatalkan kalau kena pakaian. Nah, wal asir, apa asir? Jus. Wal lemon, nah, lemon, air jeruk, perasaan air jeruk, lemon. Wa ma asbah, dan apa-apa yang serupa dengan hal tersebut.
Ini semuanya halal, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka apabila kalian tidak mendapati air dan kalian ingin berwudu, tidak ada air. Tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayammumlah kalian dengan sa'idan thayyibah, sa'id yang ada di muka bumi ini yang baik-baik. Debu. Apalagi kira-kira tanah, pasir. Bertayammum dengan hal tersebut. Falau kanat at-taharatu tahsul bima'i ghairil ma'i lanukila adimul ma'i ilaihi walam yangkul ila turab. Kalau sekiranya suci itu bisa didapatkan, bisa dihasilkan selain dengan benda cair selain air, perhatikan ya. Kalau sekiranya bersuci itu bisa dengan benda cair selain air, selain air, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan kita. Ketika kita tidak mendapatkan air, akan mengarahkan kita ke benda cair tersebut. Walam yangkul ila turab, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengarahkan kita kepada apa? Turab, kepada tanah, debu dan semisalnya. Ini permasalahan yang kedua yang disebutkan oleh Malik rahimahullah taala, tentang air yang bisa mensucikan, air yang bisa mensucikan. 6. Kemudian pembahasan yang ketiga, al-ma'u idza khalatatun najasatun. Selanjutnya, air apabila bercampur dengan najis. Bercampur dengan najis, dan bisa diketahui bahwa air itu telah bercampur dengan najis ketika berubah dari salah satu dari tiga, baunya, warnanya, dan rasanya. Dan ini kesepakatan ulama. Kata beliau di sini, qala al-mu'allifun hafizahumullah, al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahadul awsafihi ats-tsalatsah. Atau faghayyarat ahada, ya. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi ats-tsalatsah. Air apabila sudah dicampur dengan najis dan merubah salah satu dari tiga sifat, merubah salah satu dari sifat, apa itu? Rihu, ta'muhu aw launuhu, warnanya, rasanya, rihu baunya, rasanya, dan warnanya. Fahuwa najisun bil ijma', maka itu najis dengan kesepakatan ulama. Dan tidak mesti tiga-tiganya, salah satu dari tiga ini. La yajuz istimaluhu, maka tidak boleh dipergunakan air tersebut. Tidak boleh dipergunakan air tersebut. Fala yarfa'ul hadath wala yuzilul khabath, tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Sawa'un kana katsiran aw qalila, sama saja apakah air tersebut banyak ataukah sedikit. Amma in khalatathu najazatu walam tughayyir ahada awsafihi. Adapun apabila bercampur dengan najis air tersebut dan tidak merubah salah satu dari sifat-sifat tersebut, dari sifat-sifat ini,
fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulut taharah. Perhatikan. Bih. Bercampur dengan najis. Perhatikan ya. Apabila banyak, kata beliau, maka itu tidak menjadikan air tersebut najis dan tetap boleh dipakai untuk bersuci. Wa amma in kana qalilan fayanjus. Adapun kalau airnya sedikit maka najis. Ya. Maka najis. Kemudian bagaimana mengetahui air ini banyak, air ini sedikit? Disebutkan setelahnya. Nah, wala tahsulut tahara bihi. Dan air yang sedikit tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci. Wa haddul ma'u al-katsir ma balagha kullatain fa aktsar. Dan batasan air banyak, dikatakan air itu banyak apabila sudah sampai kullatain atau lebih. Kullatain ini sebutkan ulama perbedaan pendapat di kalangan ulama, pendapatan yang sangat banyak, bahkan sebagian ulama menyebutkan sampai 9 pendapat yang mana yang dimaksud dengan kullatain. Nah, saya sebutkan di sini takliknya punya kitab al-qullah. Perhatikan, itu semacam apa? Tempat air, gentong. Ya, kita sekarang ya, apa namanya ini? Apa? Tandong, jazakallahu khair. Ya. Nah, jam'uhu kulal wa kilal, kulla ya. Kata beliau di sini apa? Tusawi ma yuqarib. Perhatikan, yakni diperkirakan mendekati ya, tidak bisa dipastikan mana masuk kullatain, cuma diperkirakan sekitar 93 ya, 93, sekian sok atau sama dengan 160,5 liter air. 160,5 liter. Ini berapa liter di atas tandong kita satu ini? Ada yang tahu? Berapa liter? Hah? 600. Ya, 600 berarti sekitar 1/4 ya. Nah, ini perkiraan ya, tidak bisa dipastikan perkiraan, apalagi perbedaan pendapat bakal ulama. Nah, itu kullah. Wal kullatan khams qirab takriban. Perhatikan, khams qirab takriban. Dan dua kullah itu 5 ya, apa namanya? 5 qirab. Qirab itu kalau orang-orang dulu, tidak mungkin sekarang, tempat-tempat air mereka dari kulit. Ya. Ya, wadah yang untuk menampung air yang dari kulit, qirab. Nah, tuh qirab. Nah. Sehingga berapa kalau 2 kullah? 1 kullah 160 berarti sekitar 300-an lebih, 320-an ya. Ini perkiraan 320 liter. Itu namanya kullatain, baru dianggap air yang banyak. Wal qalil maduna dzalik, dan yang sedikit apa? Air yang sedikit itu dibawa 2 kullah tadi itu. Bawa 2 kullah. 6. Dan yang nampak dan zahir dari penyebutan al-muallifun di sini, mereka membedakan ya, apabila air banyak maka itu tidak najis. Adapun kalau sedikit masuk itu sudah najis. Dan ini memang sebagian pendapat ulama. Akan tetapi yang akrab bahwasanya mau air banyak atau air sedikit ya, mau kurang dari kullatain, 1 kullah atau 1/4 kullah atau 1 ember, nah, masuk najis dan tidak berubah salah satu dari 3 ini, maka tetap suci dan bisa mensucikan. Nah, ya. Nah, sebagian ulama membagi ya. Air banyak masuk najis tidak berubah, maka ini sepakat ulama apa? Tidak tetap suci dan bisa mensucikan. Bisa mensucikan. Kalau banyak lebih dari 2 kullah, seakan-akan kalau di sini kan tidak. Kalau lebih dari 2 kullah masuk najis. Nah, maka pendapat adalah bahwasanya ketika berubah salah satu dari 3 maka tetap tidak boleh dipakai bersuci. Nah, walaupun lebih dari 2 kullah air itu masuk. Nah, kalau kita berpendapat kalau banyak tidak berubah, bagaimana kalau 1 kullah
dua kulla air dimasukkan satu kulla misalkan najis. Mas karena akan merubah. Jadi intinya kembali satu dari tiga ini. Salah satu dari tiga ini. Mau baik airnya banyak atau sedikit. Yang jelas kalau merubah salah satu dari tiga ini, maka tidak suci dan tidak boleh dipakai bersuci. Sebaliknya, nah sedikit walaupun bagaimana airnya tersebut 1 liter kah atau lebih ukuran masuk najis tapi tidak merubah salah satu dari tiga itu, maka tetap boleh untuk dipakai bersuci. Alam bisawab. Nah, wa dalil hal tersebut adalah hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadits yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad. 6. Dan selainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahur la yunajjisu syai'. Air itu suci dan tidak ada yang bisa menjadikannya najis. 6. Wa hadits Ibnu Umar, dan begitu pun hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya yang juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma'u kullatain lam yahsul khabath. Apabila air itu sampai 2 kullah, ya tadi 2 kullah, maka tidak bisa membawa najis, tidak bisa terkandung padanya najis. Itu salah satu pendapat ya sebagian ulama. Artinya apa? Mereka berpendapat kalau 2 kullah pokoknya tidak najis. Nah, walaupun masuk najis, tapi al-aqrab bahwa sebanyak apapun, kalau sudah masuk dan merubah salah satu dari tiga, maka itu tidak suci dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, sedikit lagi ya. Al-mas'alatur rabi'ah. Al-ma' idza khalatuhu tahir. Selanjutnya, ma apabila bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya. Nah, sesuatu yang suci. Ini pembahasan yang keempat. Al-ma' idza khalatathu maddatu tahirah. Air apabila bercampur dengan maddah tahirah, sesuatu yang suci. Nah, benda-benda yang suci ka awraqil asjar aw sabun aw usnan atau bisa banyak asnan atau isnan ya. Seperti apa awraq? Apa itu? Daun-daun pohon, sabun atau usnan. Nah, usnan ini sejenis pohon. Ya, dia kata mu'arrab, yang diarabkan, serapan ya, dari bahasa luar. Nah, bahasa luar. Nah, semacam sejenis pohon, sejenis tumbuhan. Usnan. Au sidr, bidara. Au ghairi dzalik minal mawad at-tahirah, atau selain daripada itu dari benda-benda yang suci. Walam yaghlib dzalikal mukhalid alaih. Dan yang bercampur itu tidak mendominasi airnya, tidak didominasi oleh benda tersebut. Fasahih annahu tahur yajuzu tatahhur bi minal hadath wan najasah. Dan kata beliau yang benar adalah bahwasanya air tersebut suci, perhatikan, air tersebut suci dan boleh dipakai untuk bersuci dari hadas dan najis. Nah, hadas dan najis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, karena Allah Subhanahu wa taala qol, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Nah, apabila kalian sakit atau dalam keadaan perjalanan, atau salah seorang di antara kalian dari buang air atau mendatangi istri kalian, falam tajidu ma, dan dia tidak mendapati air, perhatikan ya penyebutan air di sini, falam tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaknya dia bertayamum dengan sa'id yang thayyibah, yang baik, debu yang baik-baik. Famsahu biwujuh, maka usaplah mukanya
dan tangannya. Tayamum. Kata beliau falafdul ma, maka lafaz ma fil ayat dalam ayat yang mulia ini nakira fi siyakin nafi. Nakira dalam konteks penafian. Nakira dalam konteks penafian. Fa ya ummul kullama, maka mencakup seluruh air. Ya, seluruh air. Ada air ember kena daun, masuk daun. Nah, dan tidak merubah salah satu dari tiga itu, maka tetap boleh dipakai untuk bersuci. Nah, la farq, kata beliau sini, la farq bainal ma'il khalis wal makhlut. Tidak ada perbedaan antara air yang murni air atau air tersebut sudah bercampur dengan benda-benda apa tadi itu? Benda-benda yang suci tersebut. Nah, wali qauli sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pun berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lin niswa allati kumna bi tahjis ibnatihi, dan begitu pun berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita sahabiat yang dia itu ingin memandikan anak perempuannya, nah, mempersiapkan untuk memandikan salat jenazah, mandikannya jenazah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iksilnaha thalathan aw khamsan aw aksar min dzalik in ra'aitun bima isidr. Di situ ra'aitun apa? Ada kalimat dalikah? Tidak ada. In ra'aitun apa setelah itu? Oh iya, sama berarti ya. Ra'aitun bima isidr wa ja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafura. Ini menjadi syahid. Ya, kata Nabi SAW kepada seorang sahabiat yang ingin memandikan jenazah putrinya, iksilna, mandikanlah putrimu itu dengan 3 kali dimandikan, atau 5 kali, atau lebih daripada itu kalau masih dibutuhkan ikan jenazah tersebut. Nah, apabila engkau melihat hal tersebut, mandikanlah dengan bima isidr, dengan apa? Air yang bercampur dengan daun sidr. Ini menjadi syahid, dicampur dengan benda-benda yang suci, air sidr. Nah, waja'alna, dan jadikanlah fil akhirah, di akhir engkau memandikan jenazah tersebut, mandikan putrimu tersebut dengan apa? Dengan kapur, campur, mandikan dengan air yang bercampur dengan kapur, atau sesuatu dengan campur dengan kapur. Nah, ini yang menjadi syahid bahwa ketika bercampur dengan benda-benda tersebut yang suci, dan maka tetap apa namanya bisa dipakai, air itu suci dan boleh dipakai untuk bersuci. Nah, al-mas'alatul khamis. Mungkin cukup dulu ya. Insyaallah taala kita lanjut kepada pertemuan selanjutnya bismillah. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan ikhwan sekalian di dunia wal akhirat. Tapi bihadza qadar subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.